Halo semuanya, nama saya Teresa Septiani, CPNS Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2021. Saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, lebih tepatnya di Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN. Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN dibagi menjadi 4 subdirektorat, yaitu Subdit Asia Timur, Subdit Asia Selatan, Afrika dan Pasifik, Subdit Amerika, Eropa dan kawasan lainnya, dan Subdit Kerjasama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional. Saya sendiri ditugaskan di Subdit 4, yaitu Subdirektorat Kerjasama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional. Tujuan utama kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal adalah memperkuat hubungan politik dengan negara mitra wicara dan organisasi regional atau internasional, memperoleh bantuan teknis dalam proyek kerjasama kawasan, serta mempromosikan hubungan dan kerjasama ekonomi perdagangan serta sosial budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri RI, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dit Kerjasama Eksternal ASEAN menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerjasama dengan ASEAN, termasuk kerjasama antar kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang terakhir ada juga pelaksana urusan tata usaha direktorat. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi di atas, capaian kinerja Dit Kerjasama Eksternal ASEAN kian meningkat. Pada tahun 2021, capaian kinerjanya sebesar 101,92%, di mana nilai tersebut meningkat dibanding capaian tahun 2020 yang sebesar 100,06%. Peningkatan tersebut bisa dicapai karena Indonesia senantiasa memakai pendekatan yang terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam kerjasama kemitraan ASEAN. Selain itu, Indonesia terus mendorong pemulihan dampak pandemi COVID-19 sehingga mampu menghasilkan berbagai prakarsa dan rekomendasi yang relevan dan dapat diterima seluruh negara anggota ASEAN dan mitra wicara. Sepanjang tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan 13 prakarsa dan 77 rekomendasi dalam 28 forum pertemuan ASEAN dan mitra wicara, baik pada pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN maupun pertemuan tingkat pejabat senior. Selain itu, sepanjang tahun 2021, Indonesia telah menindaklanjuti 4 saran kebijakan atas kesepakatan kerjasama ASEAN di dalam negeri dari 5 yang direncanakan. Konsep Smart Governance menitikberatkan pada pentingnya literasi digital pada pelaku pemerintahan. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2020, selama pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Artinya hampir keseluruhan dari proses pekerjaan kita sebagai ASN dilakukan secara online. Oleh sebab itu, ASN diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan meningkatkan pengetahuan literasi digitalnya agar tetap dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan aman. Semua pencapaian kinerja yang saya sebutkan sebelumnya itu terjadi di tahun 2021, di mana COVID-19 masih sangat tinggi dan PPKM masih diberlakukan. Ada banyak pertemuan yang akhirnya dilakukan secara online melalui video conference dengan koordinasi yang dilakukan secara digital. Namun, Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN mengimplementasikan Smart Governance dengan sangat baik. Dibuktikan melalui capaian kinerja yang tetap meningkat meskipun cara bekerja yang berubah dari offline ke online.